Anies Baswedan kenapa menjadi penting? Karena dia adalah barangkali satu dari sedikit tokoh yang mungkin bisa mengusik kemapanan oligarki istana. Ya, yang lainnya mungkin belum terlihat jelas, karena berdasarkan hasil survei dia selalu menduduki minimal 3 besar. 3 besarnya itu Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, atau Ganjar, Prabowo, Anies, ya, bolak-balik. Karena itu dia menjadi sosok yang penting untuk diperhitungkan, dipertimbangkan, ya. Karena kalau sinyalemen saya mengenai 7 oligarki istana yang mau pesta di antara mereka itu benar, maka ya kita tidak bisa mendapatkan sosok di luar oligarki tersebut. Pilpres hanya akan pura-pura, ataupun kalaupun serius maka paket kabinet itu sudah ditentukan dari awal. Jadi siapapun yang kalah ya seperti sekarang ini akan tergrup juga di dalam kabinet yang menang. Seperti Prabowo tergrup dalam kabinet Jokowi dan kemudian menyusul Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi bukan tidak mungkin pesta di antara 7 partai itu akan begitu juga nasibnya. Karena itu selain kita menembus presidential threshold, juga harus ada sosok yang cukup kuat untuk bisa menantang oligarki istana. Dan yang paling penting adalah pemilunya jujur dan adil. Biarkanlah rakyat yang menilai apakah nanti akan memilih Anies Baswedan misalnya, memilih katakanlah Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo, atau bahkan Gatot Nurmantio misalnya. Itu ditentukan dari pilihan rakyat yang genuine. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan, insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan, dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Aktivis ini tampol partai penguasa. Jelang Pilpres, Anies dijegal dengan berbagai cara. Mereka menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi. Aktivis Anies Baswedan sengaja dijegal dari berbagai arah pakai cara pengecut dan pecundang. Demokrasi.id. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah disorot oleh berbagai pihak terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan interpelasi Formula E. Aktivis sosial Gais Khalifa lantas menilai bahwa menjelang Pilpres 2024 Anies mulai dijegal dari berbagai arah, termasuk soal interpelasi Formula E yang dilakukan oleh DPRD DKI, PDIP, dan PSI. Anies harus mereka jegal dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengajukan hak interpelasi Formula E yang tertunda karena COVID-19. Ujarnya Kamis 2 September 2021. Gais mengatakan kinerja Anies selama ini baik dan terukur sehingga PDIP dan PSI menginginkan Anies gagal dalam segala hal. Terlebih, elektabilitas Anies terpantau tinggi di beberapa lembaga survei yang melakukan survei terkait calon presiden atau Capres 2024. Dia juga menyinggung mengenai pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diundur. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024. Sehingga begitu jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan jelasnya. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024 imbuhnya. Menurutnya, cara tersebut menandakan bahwa mereka bermental pengecut
Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut, tuturnya. Gais menegaskan jika berani, seharusnya mereka bertarung di pilkada maupun pilpres secara adil atau fair. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair, jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi, pungkasnya. Sebelumnya 7 fraksi DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk menolak usulan interpelasi fraksi PSI dan PDIP yang ditunjukkan terhadap Anies terkait Formula E. 7 fraksi tersebut terdiri atas fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, dan fraksi PKB P3. Meski begitu, Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak. Selain itu, Refli Harun ungkap alasan Anies Baswedan selalu diserang. Ahli hukum tata negara, Refli Harun membeberkan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu diserang oleh penguasa saat ini. Menurutnya, Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang mengusik kemapanan oligarki istana. Kali ini saya bahas Anies Baswedan yang mau diinterpelasi tapi gagal. Anies Baswedan kenala menjadi penting karena dia adalah satu dari sedikit tokoh yang mungkin mengusik kemapanan oligarki istana, ungkapnya di YouTube Refli Harun Kamis 2 September 2021. Ditambah lagi, lanjutnya, Anies Baswedan selalu menduduki di urutan 3 besar dalam survei calon presiden 2024. Ya, yang lainnya mungkin belum terlihat jelas, karena berdasarkan dari hasil survei atau calon presiden, dia selalu bisa menduduki di 3 besar. Prabowo, Ganjar, Anies. Anies, Ganjar, Prabowo. Atau Ganjar, Prabowo, Anies. Bolak-balik, maka dari itu dia jadi sosok yang penting untuk diperhitungkan, dipertimbangkan bebernya. Kemudian Refli Harun menyinggung soal pemilihan presiden atau pilpres 2024. Kata dia, jika 7 oligarki istana akan pesta pilpres, maka tidak bisa mendapatkan sosok di luar oligarki tersebut. Pilpres akan pura-pura, kalaupun serius maka paket kabinet sudah ditentukan dari awal. Jadi siapapun yang kalah, ya seperti sekarang ini, akan terkerut juga di kabinet yang menang. Seperti Prabowo kerekrut dalam kabinet Jokowi dan kemudian menyusul Sandiaga Salahuddin Uno, tuturnya. Jadi bukan tidak mungkin pesta di antara 7 partai itu, akan begitu juga nasibnya, sambung Refli Harun. Karena itu tambahnya selain menembus presidential threshold, juga harus ada sosok yang cukup kuat untuk bisa menantang oligarki istana, dan yang paling penting, pemilunya jujur dan adil. Biarkanlah rakyat yang menilai apakah nanti akan memilih Anies Baswedan misalnya, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau bahkan Gatot Nurmantio misalnya, itu ditentukan oleh pilihan rakyat. Bukan karena disetir oleh oligarki kekuasaan dengan mengajukan calon di luar perkiraan pungkasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini, kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.